me. This world is a harsh place. Anything could happen. I can feel it. Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film Eden. Cari posisi menonton yang nyaman. And 3, 2, 1, action! Scene bermula di hari Sabtu di bulan Juni tahun 94. Seorang remaja bernama Hyun Jae yang baru saja lulus sekolah tampak sedang membantu kedua orang tuanya mengurusi toko. Sama seperti remaja pada umumnya, Jae terkadang melakukan hal-hal nakal seperti merokok secara sembunyi-sembunyi ataupun merencanakan pergi ke klub malam bersama temannya yang bernama Abby. Sang ayah ternyata mengetahui kalau anaknya suka curi-curi waktu untuk merokok di belakang toko. Namun ayahnya yang memang sangat menyayangi Jae masih memberi kelonggaran dan hanya menyarankan agar Jae segera berhenti merokok. Selain itu, sang ayah juga memberikan sebuah cincin sebagai hadiah atas kelulusan Jae. Berbeda dengan ibunya, dia terbilang tegas dalam mendidik anaknya menjadi seorang yang rajin bekerja. Saat itu, Ibu Jae memberinya tugas untuk mendata laporan keuangan bulanan tokonya karena hari Senin, laporan itu akan dia bawa ke bank. Dan karena nanti malam ada janji pergi ke bar bersama Abby, akhirnya Jae pun berpura-pura akan mengerjakan laporan tersebut sampai nanti malam. Awalnya sang ibu tak setuju karena khawatir Jae berada di toko sendirian. Namun, Jae kembali meyakinkan ibunya kalau ia akan ditemani Abby dan berjanji akan pulang sebelum jam 10 malam. Akhirnya, malam itu mereka berdua bisa pergi ke bar dan bersenang-senang minum bersama. Saat itulah, mereka berdua bertemu dengan seorang pria yang tampaknya menarik perhatian Jae. Pria itu mengaku seorang petugas pemadam kebakaran. Dan karena Abby melihat kalau Jae menyukainya, akhirnya Abby pamit pergi untuk mencari teman pria lainnya. Malam minggu itu, mereka habiskan dengan pasangan masing-masing. Sampai pada akhirnya, Abby pergi entah kemana dan Jae pun diantar pulang oleh si pria tersebut. Jae yang begitu polos tampak sangat bahagia ketika mereka bercanda bersama di sepanjang perjalanan. Sampai pada suatu ketika, pria itu pamit untuk pergi menelpon temannya. Dan saat itulah, Jae menyadari kalau baju pemadam kebakaran yang dikenakan pria tersebut ternyata palsu. Namun sangat disayangkan, semua sudah terlambat. Karena setelahnya, Jae pun tertangkap. Di tempat lain, seorang petugas polisi yang bernama Bob berpatroli dan melihat seorang polisi lokal bersama seorang penduduk sedang mengamati mayat seorang wanita yang tergeletak di dalam sebuah lubang. Si polisi lokal itu lalu menyimpulkan kalau wanita tersebut adalah tahanan luar karena memakai gelang pelacak di kakinya. Namun tak lama kemudian, hal yang tak terduga pun terjadi. Karena tiba-tiba, Bob langsung menembak kedua orang yang baru saja ia temui itu. Sementara itu, Jae tersadar dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan tangan terborgol. Di dalam ruangan tersebut, ada seorang penjaga dan kemudian datang seorang wanita yang sepertinya adalah seorang dokter. Si dokter itu pun kemudian menyuntikkan Jae dengan obat bius karena Jae terus-terusan meracau meminta menelpon orang tuanya. Setelah tak sadarkan diri, dokter itu pun kemudian membuka paksa kawat gigi yang digunakan oleh Jae. Setelah dibersihkan, Jae ditempatkan di sebuah ruangan seperti asrama yang berisi gadis-gadis yang bernasib sama dengannya. Kakinya Jae kini dipasang alat pelacak seperti yang digunakan mayat wanita yang ditemukan di ladang tadi. Dan ternyata semua itu berkaitan dengan Bob. Ia adalah oknum polisi yang punya peranan penting dalam bisnis jual beli wanita. Bob bersama kaki tangannya yang bernama Von datang dan memberikan anak kucing pada setiap gadis di tempat tersebut sebagai teman untuk bermain. Ia juga memperingatkan untuk tidak berusaha melarikan diri karena mereka berada di tempat terpencil dan jauh dari pemukiman. Dan jika memaksa, mereka akan bernasib sama seperti Maggie, yaitu mayat yang ditemukan tadi siang. Jae saat itu hanya diam saja di tempat tidurnya. Kemudian Jae didatangi oleh Bob yang menjelaskan setiap peraturan yang ada di tempat tersebut. Semua gadis diwajibkan untuk mandi dan membersihkan diri setiap harinya. Dan jika macam-macam, maka Bob mengancam akan melukai keluarganya. Ia pun menjelaskan kalau sudah tahu alamatnya dan juga tahu kalau ayah Jae telah melaporkan kehilangan anaknya.
Bob memberikan waktu 2 hari agar J bisa menyesuaikan diri. Dan sebelum pergi, Bob pun memberikan nama baru yaitu Aiden. Hari-hari selanjutnya, sesuai aturan, semua mandi bersama sesuai jadwal. Kemudian, masing-masing dari mereka mengecek kehamilan dengan tes pack yang telah diberikan. Tak hanya itu, mereka juga harus rutin mengecek kesehatan kebersihan karena kuku panjang saja sangat tidak diperbolehkan. Beberapa hari kemudian, Vaughn mengumpulkan dan menyuruh beberapa gadis untuk menjalankan tugas dan mengganti pakaiannya, termasuk Aiden yang akhirnya mendapatkan tugas pertamanya. Mereka kemudian dibawa dengan mobil van ke suatu tempat yang ternyata mereka diberi tugas untuk membintangi sebuah film porno. Tentu saja, Aiden sangat ketakutan apalagi melihat temannya yang harus diborgol. Namun apa daya, setelah diancam, akhirnya ia pun terpaksa menuruti perintah tersebut. Beberapa hari kemudian, Aiden mendapatkan tugas kembali. Ia kemudian dibawa oleh Vaughn ke rumah klien, dan di sana Aiden pun harus meladani seorang pria tua. Namun saat Vaughn menunggu, tiba-tiba terdengar teriakan dan ternyata Aiden menggigit si pria tua itu. Melihat Aiden tidak ada di tempat, Vaughn pun langsung lari dan berhasil menangkapnya. Saat meminta tolong kepada ibu-ibu komplek, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Karena Vaughn mengaku kalau dirinya seorang polisi yang sedang menangkap pecandu narkoba. Karena membuat kesulitan, Aiden dihukum dengan direndam di dalam sebuah bak berisi es. Kejadian tersebut membuat Bob memperingatkan Vaughn untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Di sini terungkap kalau ternyata Vaughn adalah anak tiri dari Bob. Makanya ia hanya diperingatkan dan tidak diberi hukuman. Tak terasa, sudah 1 tahun Aiden berada di sana dan terbiasa dengan rutinitasnya. Dalam sebuah kesempatan, Aiden pun berbicara dengan Priscilla, yaitu teman sekamarnya. Di sana, Aiden pun mengetahui kalau seorang wanita yang selalu memberikan tes pack kepada para gadis adalah Diana, yaitu wanita kesayangan dari Vaughn ataupun Bob. Priscilla lalu menjelaskan kalau Diana bisa memilih pekerjaannya yang ia sukai dan bebas meminta apapun dari Bob. Dan karena itulah, Diana memakai cincin milik Aiden yang dulu diberikan ayahnya. Namun, percakapan tersebut pun terhenti karena tiba-tiba ada seorang penjaga yang memaksa Priscilla untuk ikut bersamanya. Malamnya seperti biasa, Aiden dan beberapa gadis lainnya dibawa ke sebuah pesta privat para pria hidung belang. Aiden dipilih oleh seorang pria tua kaya. Dan kali ini, Aiden yang memang sudah terbiasa menghadapi keadaan tersebut tampak tenang. Ia bahkan bisa membuat pria itu puas dengan pelayanannya. Saat akan pulang, Aiden menyembunyikan hak sepatunya sebagai jaga-jaga jika Diana melawan ketika dimintai cincin. Dan kebetulan saat sampai, Diana sudah ada di kamarnya untuk mengisi tempat tidur Priscilla yang hilang entah dibawa kemana. Saat semua sudah terlelap, barulah Aiden melancarkan aksinya untuk meminta kembali cincin miliknya. Mereka berdua pun berkelahi hingga terdengar oleh Vaughn dan para penjaga. Vaughn tentu saja marah dan menyuruh Aiden untuk menelan cincin tersebut. Setelah cincin itu ditelan, Aiden pun berusaha mengambil perhatian Vaughn dengan menawarkan diri menjadi mata-matanya. Karena menurutnya, para gadis-gadis, termasuk Diana di belakangnya, sering menertawakan Vaughn karena menjadi kacungnya Bob. Namun Vaughn saat itu tak percaya dan menyuruh Aiden untuk segera kembali ke kamarnya. Suatu malam, Vaughn membawa Aiden dan 2 gadis lainnya ke tempat pelanggan untuk dijadikan sebagai tontonan saat pesta narkoba. Seperti biasa, Vaughn menunggu acara itu selesai sambil menikmati narkoba yang biasa ia bawa dan digunakan sendiri. Dan saat semua sudah selesai, ia pun kemudian mengajak Aiden untuk menagih bayarannya. Lalu tiba-tiba terjadilah sedikit keributan karena ada seseorang yang tak mau membayarnya. Saat semua sudah dibayar, seketika 2 gadis lainnya berusaha melarikan diri dan membuat Vaughn sangat marah. Di perjalanan, Vaughn terus mengikutinya dari alat pelacak. Saat di lampu merah, sebenarnya Vaughn tak menyadari kalau kedua gadis itu sedang meminta tolong di sebuah supermarket. Aiden yang melihatnya sempat bingung antara membiarkan 2 gadis itu lolos atau sebaliknya. Namun pada akhirnya, Aiden memberitahukannya demi bisa mendapatkan kepercayaan dari Vaughn. Malam harinya, Aiden ke kamar mandi untuk BAB, dan akhirnya ia pun bisa mendapatkan cincin yang sebelumnya sudah ia telan. Hari-hari selanjutnya berjalan normal seperti biasa.
Hingga suatu ketika, Eden mulai diberi kepercayaan oleh Vaughn untuk menjadi tukang bersih-bersih di ruangan pribadinya. Saat bersih-bersih itulah, Eden melihat ternyata lelaki yang mengaku pemadam kebakaran dulu adalah teman dari Vaughn. Eden hanya bisa menahan kekecewaannya dan tetap berusaha menjalankan perintah Vaughn. Selanjutnya, Eden kembali diberi tugas baru, yaitu menggantikan Diana sebagai penerima telepon para pemesan. Diana tentu saja menolak hal itu, karena takut dengan aturan jika gadis yang sudah berumur lebih dari 20 tahun, maka akan dibunuh agar tidak membocorkan bisnis kotor tersebut. Namun, Diana tidak bisa membantahnya, karena kini Vaughn sudah lebih mempercayai Eden di sana. Vaughn kemudian menjelaskan kepada Eden untuk mencatat semua pesanan para klien dan menegaskan agar segera menutup telepon jika ada orang yang menanyakan harga. Karena menurut Vaughn, telepon yang menanyakan harga kemungkinan adalah FBI yang menyamar. Suatu hari, Eden diajak mengunjungi seorang pria pemasok opium atau obat yang akan digunakan untuk membius para gadis. Selain itu, Vaughn juga mengajari Eden menyetir mobil, sambil terus mengobrol menjelaskan kalau bisnisnya terorganisir dengan bantuan Bob. Dan sejak itu, Eden mendapat berbagai kepercayaan dari Vaughn. Bahkan termasuk mengurus dan mendata setiap gadis yang baru masuk ataupun yang keluar untuk dijual ke negara lain. Di tempat lain, terlihat Bob sedang memberikan ceramah soal kejahatan di sebuah kantor kepolisian. Setelah selesai, ia pun keluar dari ruangan dan datanglah seorang pria yang menyapanya. Pria tersebut ingin berbicara kepada Bob soal pembunuhan dua orang pria, yaitu warga lokal dan seorang petugas kepolisian. Pria tersebut mengatakan bahwa mesin pelacak GPS yang dikembangkannya menemukan nomor ponsel Bob di daerah tersebut ketika kejadian berlangsung. Bob pun menyangkal dan mengatakan bahwa ia sudah lupa pernah berada di sana. Sebelum pergi, ia hanya mengatakan akan memberitahu jika ada sesuatu yang akan diingatnya. Suatu hari, Eden mendapatkan telepon pesanan dan menjawabnya seperti biasa. Namun saat telepon itu akan ditutup, orang itu secara tak diduga menanyakan mengenai harganya. Eden pun terdiam sebentar, karena mungkin saja itu FBI yang menyamar seperti yang dikatakan Vaughn. Saat itu, ada dilema yang Eden rasakan, karena ia sudah mulai nyaman dengan keadaannya. Sementara di sisi lain, keinginannya untuk bebas yang sudah lama hilang kini muncul kembali. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk menyimpan catatan pesanan itu bersama catatan lainnya, yang selanjutnya akan diberikan kepada Vaughn. Siang itu, Eden bersama Vaughn menemui Bob di dekat danau untuk membuang dua mayat gadis yang salah satunya adalah Diana. Seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Vaughn, semua sudah terorganisir termasuk menghilangkan jejak mayat-mayat para gadis yang sudah tidak berguna lagi. Saat menemani Bob memancing, Vaughn pun menanyakan mengenai perkembangan penyelidikan pembunuhan yang dilakukan Bob setahun lalu. Bob kemudian menjawab kalau semuanya akan ia atasi. Setelahnya, Bob pun menyindir kalau Vaughn terlalu berlebihan mengkhawatirkan hal itu. Ia juga menceritakan beberapa hal soal Vaughn bahwa ia dilahirkan di keluarga penganut agama fanatik. Ternyata bisa disimpulkan kalau Vaughn ini adalah anak angkat dari Bob yang sepertinya sudah tak dipedulikan lagi. Tak terima diolok-olok, akhirnya Vaughn pun menyerang Bob dan memukulinya hingga tewas. Eden begitu panik melihatnya. Dan Vaughn hanya mengatakan kalau hal tersebut dilakukan atas perintah dari bos besar. Karena ternyata ada orang lain di balik bisnis tersebut yang pastinya punya pangkat lebih tinggi melebihi Bob. Setelah kejadian itu, mereka berdua pergi mengantarkan seorang gadis yang hamil ke sebuah rumah yang dihuni beberapa pria, yang salah satunya bernama Mario. Di sana, Eden mendengar kalau Mario sudah berhasil mencuri seorang gadis baru yang nantinya akan dibawa oleh Vaughn. Saat Eden meminta izin ke kamar mandi, ia pun melihat sebuah ruangan berisi peralatan dokter dan tempat tidur bayi. Di ruangan lainnya, terdapat ada Priscilla yang sedang hamil berada di tempat tersebut. Namun saat itu, Eden tak bisa berbuat banyak, hanya berjanji kalau ia bakal berusaha mengeluarkan Priscilla dari tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang, Eden banyak termenung karena menyadari ia telah masuk terlalu dalam di dunia bisnis tersebut. Hal itu membuat Vaughn curiga dengan gerak-geriknya dan langsung menanyakan apa yang terjadi. Eden hanya menjawab kalau ia tak habis pikir mengenai bisnis penjualan bayi. Vaughn jadi curiga takutnya Eden berkhianat.
Dan untuk bukti loyalitasnya, ia meminta agar Eden membunuh seorang gadis yang baru saja mereka bawa dari Mario. Hampir saja gadis itu ditembak mati, namun untungnya Vaughn segera menghentikannya dan percaya kalau Eden benar-benar berada di pihaknya. Saat tiba, Vaughn melihat kalau penjaga bernama Ivan sudah dalam keadaan terikat karena ketahuan telah bekerja sama dengan kepolisian. Vaughn akhirnya memutuskan untuk segera berkemas dan pindah ke Dubai. Namun sebelum itu, mereka harus membakar semua barang-barang milik para gadis dan tak ada bukti yang tertinggal. Setelahnya, semua gadis diberangkatkan lebih dahulu. Sementara Vaughn dan Eden mempersiapkan beberapa paspor palsu yang akan mereka gunakan nantinya. Saat itulah, Eden yang tak mau harapan bebasnya hilang kembali, mencampur narkoba milik Vaughn dengan cairan pembersih yang biasa ia gunakan untuk membersihkan kamar mandi. Dan ketika Vaughn menggunakannya, ia pun langsung batuk-batuk keracunan dan meminta segera dibawakan air minum. Merasa rencananya berhasil, Eden kemudian membawa opium untuk membius Vaughn. Namun saat kembali, nyatanya Vaughn sendiri sudah tak sadarkan diri. Akhirnya, Eden pun pergi dengan membawa tas berisi uang dan juga membuka alat pelacak yang selama ini selalu terpasang di kakinya. Bukannya kabur menyelamatkan diri, ternyata Eden pergi ke rumah Mario dan menawarkan uang untuk menembus Priscilla. Mario di sana menolak dengan alasan uang tersebut tidak cukup. Akhirnya, Eden hanya meminta agar ia bisa menemui Priscilla sebentar saja untuk berpamitan. Namun saat itulah, ternyata ia membawa suntikan opium yang kemudian membuat Mario terkulai tak berdaya. Mereka berdua segera pergi dari sana. Namun, Priscilla tampak histeris karena ternyata bayinya yang telah lahir sudah dijual oleh Mario. Setelah sampai di suatu tempat, Eden menelpon suatu nomor dari sebuah telepon umum. Dan ia pun akhirnya menangis karena telah kembali mendengar suara ibunya. Eden pun akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya itu. Demikian alur cerita dari film Eden. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update film-film terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.